Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar dari teori graf. Perkenalkan, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Abdul Aziz Rizky N dengan NPM 10118023, dan ada Cahaya Kumar Jati dengan NPM 11118486, dan ada Danang Wiji Saputro dengan NPM 11118631, dan ada Rizky Hamjana 16118291. Yang pertama ada teori graf. Teori graf mulai dikenal saat matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg tahun 1736. Di kota Königsberg mengalir sungai Pregel. Di sungai tersebut terdapat jembatan yang menghubungkan. Jumlah jembatan tersebut sebanyak 7 buah. Yang di samping adalah contoh gambar dari teori graf. Definisi graf. Sebelumnya definisi graf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada graf adalah bagan yang memuat informasi yang interpretasikan. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dikrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Tujuan graf adalah untuk visualisasi objek agar mudah dimengerti. Dan yang satu lagi ada definisi graf secara matematis. Definisi graf, G didefinisikan sebagai pasangan himpunan atau vertex dan edge, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node sama dengan V1, V2, dan E atau edge sama dengan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul atau dapat ditulis singkat notasi G. Istilah-istilah pada graf. Yang pertama ada busur ganda atau multiple edge, yaitu suatu busur yang menghubungkan simpul yang sama. Yang kedua ada ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga jika terdapat busur E dengan ujung awal dan akhir adalah V1 dan V2, atau edge sama dengan V1, V2. Yang ketiga, kehadiran atau insiden. Suatu busur dikatakan hadir pada suatu simpul jika busur tersebut menghubungkan simpul tersebut. Yang keempat, gelang atau loop, yaitu busur yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang kelima, derajat atau degree, yaitu banyaknya busur yang ada pada suatu simpul V. Atau D, vertex. Yang keenam ada N sama dengan vertex sama dengan kardinalitas simpul, dan ada M sama dengan edge sama dengan kardinalitas busur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, kita akan menjelaskan jenis-jenis graf. Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau jenis, bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan 1. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang kedua, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Dan yang ketiga, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Pada jenis berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, terdapat 3 buah graf, yaitu graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Apa sih itu graf sederhana atau simple graph? Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda itu dinamakan graf sederhana. Nah, untuk graf yang tak sederhana adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Pada unsimple graph terdapat 2 macam, yaitu graf ganda multigraph
dan graf semu isograf. Kemudian berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf terbagi menjadi dua, yaitu graf berhingga atau limited graph. Yaitu graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Nah, yang kedua adalah graf tak berhingga atau unlimited graph, yaitu graf yang jumlah simpulnya n dan tidak terhingga. Ini adalah contoh graf yang tidak berhingga. Kemudian pada jenis berdasarkan orientasi arah pada sisi terdapat graf tak berarah dan graf berarah. Apa sih itu graf tak berarah atau undirected graph? Nah, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah itu adalah graf yang tak berarah. Nah, untuk graf yang berarah itu adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Berikut merupakan contoh graf yang berarah. Dilanjut ada subgraf. Nah, di sini ada contoh gambar di mana ada graf G dan graf H. Nah, pertanyaannya apakah graf H merupakan subgraf dari graf G? Di sini ada penyelesaiannya. Vertex H isinya adalah vertex 2 dan vertex 3. Sedangkan di vertex graf G ada vertex 1, 2, dan 3. Nah, di dalam edge di graf H ini ada E4. Dan di edge bagian graf G ada M1, 2, 3, dan 4. Nah, garis edge 4 ini di graf H merupakan loop pada vertex 2 dan juga garis edge 4 di graf G. Jadi, bisa disebut graf H merupakan subgraf dari graf G. Kemudian ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul D dalam kurung vertex adalah banyaknya ruas yang menghubungkan suatu simpul. Sedangkan derajat graf G adalah jumlah derajat semua simpul dari graf G. Di sini ada contoh graf G1, graf G2, dan graf G3. Tinjauan graf pada graf G1 adalah degree vertex 1 ke vertex 4 ada 2, 1, 2. Derajat vertex 2 ke vertex 3 ada 1, 2, 3. Kemudian ke graf G3. Graf G3 di degree vertex 5-nya 0 karena isolated. Sedangkan di derajat vertex 4-nya 1 karena merupakan pendant vertex. Kemudian graf G2-nya di degree vertex 1-nya ada 3 karena beririsan dengan sisi ganda. Nah, di derajat P2 itu 4 karena derajat sisi ganda ditambah dengan sisi loop. Kemudian ada operasi graf. Di sini ada 5 operasi graf, yaitu yang pertama ada gabungan atau union, yaitu G1 gabungan dari G2 adalah graf dengan himpunan ruas H1 union H2. Nah, yang kedua ada irisan graf 1 dan G2 adalah graf dengan himpunan ruasnya H1 diiris dengan H2. Yang ketiga ada selisih dari graf 1 dan graf 2 yang himpunannya adalah H1 dan H2. Yang keempat ada selisih dari kebalikan yang nomor 3, yaitu graf 2 selisih dengan graf 1 yang himpunannya adalah H2 selisih dengan H1. Yang terakhir ada penjumlahan ring, yaitu graf 1 ditambah jumlah ring dalam graf 2, himpunan ruasnya ada H1 union H2 diselisihkan H1
diiris dengan H2. Selanjutnya ada operasi selisih. Jadi di sini graf G1 dikurang oleh graf G2. Yang dikurangi hanya yang menyangkut ada di graf G1 dan G2. Dan hasilnya adalah ini. Jadi yang sama dari graf G1 dan graf G2 hanya ini. Dan graf G1 dihilangkan ini saja, maka hasilnya menjadi seperti ini. Lalu ada G2 dikurang G1, sama seperti G1 yang kurang G2. Jadi graf G2 yang dihilangkan hanya ini saja, karena G1 hanya seperti ini. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Lalu ada operasi gabungan dan irisan. Nah, operasi gabungan dari G1 dan G2 menjadi seperti ini. Jadi graf G1 dan G2 hanya digabung saja. Dan untuk edge yang sudah ada tidak usah di-double. Jadi yang belum ada saja yang ditambahkan seperti ini. Lalu ada irisan G1 dan G2. Jadi di irisan itu S dan vertex yang sama akan ditampilkan. Nah, itu yang disebut dengan irisan. Jadi di sini yang sama hanya ada ini dan ini. Dan hasil irisan dari G1 dan G2 adalah hanya ini saja. Lalu ada penyebelahan ring G1 plus G2. Jadi penyebelahan ring itu dari G1 gabungan G2 dikurang oleh G1 irisan G2. Jadi ini dikurang ini dan hasilnya adalah ini. Hanya ini saja yang dikurangi. Lalu ada penghapusan. Penghapusan dapat dilakukan pada simpul ataupun luas. Nah, di sini contoh penghapusan simpul. Notasinya G min komuterawal V. Contohnya di sini penghapusan simpul V2. Jadi ini di sini videonya saja yang dihilangkan. Jika simpul V2 yang dihilangkan, maka dari penghubung ke V2 akan hilang juga. Nah, hasilnya seperti ini. Garis yang V3 ke V2 hilang, V7 dan ke V2 hilang, V6 dan V2 hilang. Lalu ada penghapusan ruas, notasinya G min rong rawal E. Nah, dari contoh ini di sini soalnya hanya penghapusan E3 saja. Nah, jika dihapus E3, maka hanya garis yang E3 nya saja yang hilang dan tidak ada simpul yang hilang, karena di sini hanya penghapusan ruas saja. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in